Perkenalkan, nama saya Ina Siti Fatimah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan pemaparan materi bagaimana cara menghitung surplus akuntansi. Sebelumnya teman-teman, mari kita ketahui ada berapa sih surplus akuntansi? Yang pertama ada jurnal umum, yang kedua ada buku besar, yang ketiga ada neraca saldo, dan yang keempat ada ayat jurnal penyesuaian, yang kelima ada neraca lajur, yang keenam ada laporan laba rugi, yang ketujuh ada laporan perubahan modal, yang kedelapan ada laporan neraca, dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok balance mendapatkan bagian untuk menghitung laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca, serta jurnal penutup. Yang pertama, mari kita menghitung laporan perubahan modal. Dana Transarana laporan perubahan modal per Agustus 2019. Modal awalnya kita lihat dari neraca lajur yaitu sebesar 100 juta, kemudian rev-nya berkurang 1.500.000 serta ruginya berkurang 2.200.000. Maka totalnya itu yaitu 3.300.000. Maka modal akhirnya yaitu 96.300.000. Baik teman-teman, langkah kedua yaitu bagaimana menyusun laporan neraca. Di sini ada dana transarana laporan neraca per Agustus 2019. Kita lihat aset lancarnya yaitu kas sebesar 30.350.000. Piutangnya tidak ada, perlengkapan sebesar 350, sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000. Maka jumlahnya itu 45.200.000. Kemudian aset tetap, peralatan sebesar 1.500.000, akumulasi penyusutan peralatan berkurang 1.200.000, kendaraan sebesar 60 juta, akumulasi penyusutan kendaraan berkurang sebesar 9 juta. Maka jumlahnya itu yaitu 51.300.000. Kemudian kita urutkan bagian utang. Utang lancar tidak ada, utang usaha pun tidak ada, dan utang gaji sebesar 200.000. Maka jumlahnya itu 200.000. Maka modal akhirnya sebesar 96.300.000. Kita lihat dari aset lancar dan aset tetap, jumlah semuanya yaitu 96.500.000, serta di utang itu jumlah semuanya sebesar 96.500.000. Maka keduanya itu balance. Baik teman-teman, langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara menyusun jurnal penutup. Di sini kita lihat yaitu dana transarana jurnal penutup per Agustus 2019. Kita lihat keterangannya yaitu pada tanggal 31 Agustus pendapatan jasa berada di debit 24.700.000. Ikhtisar laba rugi berada di kredit sebesar 24.700.000. Kemudian ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 26.900.000. Beban gaji berada di kredit sebesar 5.600.000. Beban LAT berada di kredit sebesar 350. Beban pajak berada di kredit sebesar 3.200.000. Kemudian beban sewa berada di kredit sebesar 2.500.000.
Beban perlengkapan berada di kredit sebesar 350. Beban servis berada di kredit sebesar 2.200.000. Beban bensin berada di kredit sebesar 1.500.000. Beban lain-lain berada di kredit sebesar 1 juta. Beban penyusutan peralatan berada di kredit sebesar 1 juta. Kemudian beban penyusutan kendaraan berada di kredit sebesar 9 juta. Kemudian kita lihat untuk modal pada 31 Agustus berada di debit sebesar 1.700.000. Kemudian ikhtisar laba ruginya berada di kredit sebesar 1.700.000. Kemudian kita lihat modal pada tanggal 31 Agustus di debit sebesar 1.500.000 dan drive-nya berada di kredit sebesar 1.500.000. Kita jumlahkan untuk di debit sebesar 54.800.000 dan di kredit 54.800.000. Maka keduanya ini dinyatakan balance. Baik teman-teman, segitu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi laporan perubahan modal, laporan neraca, serta jurnal penutup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan saat pemaparan materi, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.